Puji Tuhan, saat ini kita sebentar akan beribadah online. Biarlah kiranya dalam ibadah ini kita mendapatkan kekuatan baru melalui janji-janji Tuhan. Dalam bulan ini tema gereja kita adalah firman-Nya yang tidak mungkin gagal. Demikian juga dengan janji-janjinya tidak akan pernah ditinggalkan atau dilupakan Tuhan. Mari, sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau lepaskan roh rindu, lapar dan haus akan Engkau, roh puji-pujian, roh rindu untuk menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada saat ini Tuhan mendatangkan manfaat yang besar bagi roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima firman-Mu, untuk menjadi tempat berjumpanya Engkau dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini memuji membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
Puji Tuhan, pesan jemaat kali ini akan memberikan kita kekuatan dan harapan supaya kita tidak putus asa, di mana Tuhan masih menyediakan mujizat bagi Anda. Bagaimana cara menggapai mujizat itu? Bagaimana kita bisa mewarnai kehidupan kita dengan mujizat dari Tuhan? Kita buka di dalam Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya ulangi lagi ayat ini. Yesus berkata kepada mereka, kepada Petrus dan Andreas, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada perubahan dari penjala ikan menjadi penjala manusia dengan kata-kata dari Yesus, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu, di antara bangsa Israel. Di sini kelihatan bahwa setelah mereka mengikuti Yesus, di ayat 23, mereka langsung, saya ulangi lagi, mereka langsung melihat mujizat terjadi di depan mata mereka. Anda ingin melihat mujizat terjadi di depan mata Anda, di dalam kehidupan Anda, di dalam usaha, di dalam studi, karir, pekerjaan Anda, apapun duniamu, Anda ingin melihat mujizat, kuncinya satu, dengarkanlah panggilan Tuhan. Mulai libatkan firman Tuhan seperti Petrus dan Yakobus, di mana Yesus memanggil mereka. Ada firman yang keluar dan mereka mau melibatkan firman itu di dalam kehidupan mereka, dan akhirnya kehidupan mereka berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Anda ingin menerima mujizat, Anda ingin hidup Anda berubah, Anda ingin dunia Anda berubah. Mungkin selama ini Anda kesulitan melepaskan dosa, Anda kesulitan melepaskan ikatan-ikatan rokok, obat-obatan, dan semua dosa-dosa yang lain. Anda kesulitan, Anda ingin memiliki mujizat, ingin melihat dunia Anda berubah. Mulai libatkan firman Tuhan di dalam kehidupan Anda, maka sesuatu pasti terjadi perubahan. Mari kita sama-sama, kita rapatkan barisan, kita mulai membaca firman Tuhan, kita libatkan firman Tuhan di dalam dunia kita, di dalam karir kita, studi kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan biarkan firman itu melakukan mujizat. Setelah kita melibatkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti Yakobus dan Petrus tadi, mereka langsung melihat mujizat di dalam kehidupan mereka. Terima firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu saja Tuhan menguasai cara berpikir kami, firman-Mu saja yang menguasai cara hidup kami, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan bacaan perenungan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan baik dan penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Ibu sekalian, walaupun kita bertemu selalu di tanggal tua ya. Jadwal sharing saya selalu tanggal tua. Mungkin saja di tanggal tua ini kita saling menguatkan ya Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu tanggal muda dan tanggal gajian ya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa dari kita mungkin yang sekarang posisinya sudah dihajar babak belur oleh tanggal tua. Tetap semangat ya, percayalah di balik tanggal tua pasti akan datang tanggal muda. Percayalah bahwa setiap bulan kita melewati tanggal tua, toh nantinya kita juga akan ketemu dengan tanggal muda. Jadi tanggal tua adalah bukan sesuatu yang menakutkan ya Bapak Ibu sekalian, amin. Nah, bagaimana keadaan Bapak Ibu di Surabaya? Kalau di Jakarta sekarang keadaannya sudah mulai macet, di beberapa ruas jalan juga sudah penuh dengan mobil,
tol juga sudah penuh dengan mobil Bapak Ibu sekalian. Jadi kehidupan di Jakarta sekarang sudah mulai beranjak kembali normal ya Bapak Ibu sekalian. Kalau pagi sekarang saya juga sudah lihat ada beberapa orang yang bekerja berangkat pagi, sikut-sikutan mau naik busway atau naik angkot ya kan. Bisa dibayangkan kita hidup di kota besar Bapak Ibu di Surabaya, saya di Jakarta, betapa padatnya aktivitas kita. Kita keluar dari rumah pagi, kita sudah keluar, siang kita masih di kantor dengan segala kesibukannya, kadang kita di rumah sampai malam. Mungkin kita bisa bertemu dengan keluarga kita jam 8 atau jam 9 malam, lalu kita istirahat. Begitu terus kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian, tanpa sadar kadang-kadang kita melupakan kewajiban kita sebagai orang percaya ya Bapak Ibu sekalian. Dan waktu kita itu banyak habis di jalan. Kalau kita ngomong 24 jam, mungkin kalau waktu kita untuk membaca firman atau mendengarkan khotbah hanya beberapa jam saja. Saya yakin dari kita semua dalam sehari tidak menghabiskan waktu lebih dari 2 jam untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Bersekutu dalam artian kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mungkin nggak sampai ya. Saya tiap pagi juga baca Alkitab. Bapak Ibu sekalian juga yang belum ikut di bar baca Alkitab, membiasakan diri untuk ikut, jadi setiap hari kita bisa membaca dan membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau saya, karena saya pagi sudah berangkat kerja, jadi saya tuh sering nonton khotbah di YouTube, mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kenapa penting sekali kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan di era-era sekarang ini, di tengah aktivitas padatnya aktivitas kehidupan kita yang padat Bapak Ibu sekalian, karena firman Tuhan itu menjadi landasan utama pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Tentunya zaman sekarang ada banyak informasi yang beredar, ada banyak pandangan-pandangan mengenai kehidupan, filosofi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu sendiri kita sedang berada di zaman 4.0 di mana semuanya adalah digital ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan orang lebih mudah mendapatkan jawaban dari permasalahan hidup mereka lewat Google daripada Alkitab. Iya kan? Kita mau cari apa di Google itu ada cara memasak nasi, kita tinggal klik sudah keluar beberapa suggestion untuk kita bisa cara menanak nasi. Misalnya saja kita ada masalah dengan pasangan kita berubah, apa penyebabnya? Kita klik di Google, itu sudah keluar berbagai macam artikel yang menyangkut hubungan relationship, dan belum tentu artikel yang keluar itu ada kaitannya dengan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada satu teori kalau saya juga baca di beberapa literatur. Jadi ada satu teori yang mengatakan bahwa kalau kita mempunyai cukup banyak orang yang setuju dengan suatu pendapat atau teori, maka kita akan membuat pendapat atau teori itu sebagai kebenaran yang baru Bapak Ibu sekalian. Jadi kebenaran itu ditentukan oleh berapa banyak orang yang setuju. Contohnya saja ya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di lingkungan yang melegalkan perceraian. Ya Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh saja. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu menemukan beberapa kasus rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk bercerai, kadang-kadang kita kan sering dengar pendapat orang ya, daripada kamu dipukuli sama pasanganmu, lebih baik kamu pisah, kamu mulai kehidupan baru, siapa tahu kedepannya kehidupanmu lebih baik. Ada juga kadang-kadang yang memberi saran, kayak apa kamu kok mempertahankan rumah tanggamu, kamu juga nggak dibelanjani, suamimu juga nggak peduli sama kamu, istrimu juga nggak peduli sama kamu nggak dihargai. Seakan-akan hal seperti itu dibenarkan dalam kehidupan kita masyarakat luas Bapak Ibu sekalian. Tapi secara iman Kristen itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi karena satu teori tadi yang saya sebutkan, bagaimana ketika banyak yang menyetujui tentang hal-hal kebenaran tersebut, akhirnya menggeser kebenaran sejati yang terdapat dalam firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga kebenaran dipandang karena kebiasaan mayoritas dan nilainya sudah bergeser dari firman Tuhan. Itulah kenapa yang tadi saya bilang bahwa di tengah-tengah kebisingan dan keruwetan aktivitas kita di dunia, kita perlu mendengarkan Injil atau firman Tuhan. Kita harus pandang janji Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan
berjanji kepada kita akan memulihkan keadaan kita, ketika Tuhan berjanji akan memulihkan keluarga kita, ketika Tuhan berjanji akan menjawab doa kita, percayalah hal itu akan terjadi. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai keyakinan kita kepada Tuhan bergeser karena kebenaran-kebenaran yang sifatnya semu, yang sifatnya hanya sementara untuk menenangkan kita dan membenarkan pendapat kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini saya akan sharing salah satu tokoh Alkitab yang namanya Zakaria. Kalau yang sering sekolah minggu pasti sudah tahu ya. Siapakah Zakaria? Simpelnya dia adalah ayah dari Yohanes Pembaptis ya. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 1 dan dimulai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pasal 1 ayat 5 saya akan bacakan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Abia adalah salah satu dari 24 kelompok yang pada masa itu melayani ibadah masyarakat Yahudi. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, pernah ketemu pasangan seperti ini di era sekarang? Ada tapi mungkin 1% ya. Bisa dilihat kehidupan Zakaria dan Elisabet dicatat dalam ayat 6 tadi bagaimana hidup mereka dengan tidak bercacat, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Luar biasa ya pasangan ini. Ini adalah contoh bagaimana pasangan suami istri ini hidup. Kita bisa ambil contoh dari sikapnya Zakaria dan Elisabet, bagaimana mereka hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kalau mereka tanya kalau mereka hidup di zaman sekarang, saya mau tanya sama mereka, kira-kira mereka ini pernah gegeran enggak ya, Bapak Ibu sekalian? Nah, tapi ada satu cerita di ayat selanjutnya, kalau kita baca di ayat 7, ada problem, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kalau kita orang awam berpikiran bahwa lazimnya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita hidup tidak bercela dan kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, kita melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kita, lazimnya pikiran kita sebagai manusia, apa yang kita inginkan pasti Tuhan berikan, betul enggak? Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ketika kita sudah melakukan segala sesuatu pasti akan mudah diraih. Tapi kisah ini punya satu kisah Zakaria dan Elisabet di awal ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu tidak bisa merubah kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud bahwa perbuatan manusia tidak bisa merubah kehendak Tuhan? Walaupun kehidupan kita mengasihi Tuhan, kehidupan kita saleh, tidak bercacat, tidak bercela, melakukan segala kebaikan, itu bukanlah segala sesuatu untuk upaya kita menjogok Tuhan supaya Tuhan itu segera menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat bagaimana Zakaria dan Elisabet hidupnya tidak bercacat dan bercela, tetapi mereka mandul, ada problematika kehidupan nyata yang harus mereka hadapi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, janganlah kita bangga bahwa semuanya itu berasal dari ilham Roh Kudus. Segala kebaikan kita itu adalah ilham Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita berpikir dan membanggakan apa yang sudah kita lakukan dalam mengikut Tuhan untuk mendapat sesuatu, dan Tuhan memberikan semuanya, maka yang jadi Tuhan itu bukan Tuhan, tapi kita ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita melakukan segala yang baik untuk memuaskan keinginannya kita supaya dituruti sama Tuhan. Betul apa betul? Salah satunya adalah saya tidak ngomong orang lain, tapi kadang-kadang saya melakukan hal seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus bertobat dengan cara-cara hidup yang seperti ini. Bahkan kita berpikir kita sudah melakukan semuanya, tapi
tapi doa kita dan janji Tuhan dalam kehidupan kita belum tergenapi. Seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Siapa yang sering merasa seperti ini? Saya juga pernah merasa seperti ini. Saya tidak ngomong orang lain ya. Dan kita ada di bulan Maret, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita juga sudah mengalami hampir sudah setahun lebih ya, kita mengalami situasi yang tidak gampang. Dan ada banyak prediksi yang buruk dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kita sama-sama berjuang, tapi kita harus ingat bahwa kita hidup tidak berdasarkan prediksi manusia, tapi kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan yang posisinya itu paling utama dan lebih tinggi daripada prediksi manusia ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tetap percaya pada firman dan janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan berarti bahwa proses perjalanan kita mengikut Tuhan, kita sudah hidup baik, hidup benar, tidak ada problem. Problem tetap ada, tapi kita harus tetap mempercayai akan firman dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saya akan masuk dalam ayat 8. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, sampai dengan ayat 11 ini, kalau kita baca beberapa ayat yang tadi barusan ini sampai dengan ayat 11, kesannya seperti peristiwa yang biasa aja ya. Zakaria melakukan ritual agamawi, menjalankan tugas sebagai imam. Tapi di ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Nah, saya dari literatur yang saya dengar dan saya baca mengenai background peristiwa ini, jadi pada masa ini sudah hampir 800 tahun bangsa Israel tidak mengalami dan melihat mujizat, Bapak Ibu sekalian. Terakhir bangsa Israel mengalami dan melihat mujizat itu di zaman Elisa. Jadi sudah hampir 800 tahun ya. Bisa dibayangkan 800 tahun hidup tanpa melihat dan mengalami mujizat. Nah, kita hidup berapa tahun? Tidak sampai 800 tahun ya. Nah, sudah hampir 500 tahun tidak ada penampakan malaikat. Jadi penampakan malaikat terakhir di zaman Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, ada malaikat di dalam api yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Jadi 800 tahun bangsa Israel dari zaman Elisa sampai dengan zamannya Zakaria ini tidak ngalami mujizat dan tidak melihat mujizat. 500 tahun tidak ada penampakan malaikat setelah zamannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan 400 tahun tidak ada suara nabi datang kepada bangsa Israel, terakhir di zamannya Maleaki, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan itu ratusan tahun ya. Nah, penting sekali bagi kita untuk mengerti hal ini. Jadi kalau kita baca dan memahami mengenai Alkitab ini, ada beberapa dalam bahasa teologinya ada transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu disebut time of silence, yaitu waktu Tuhan sepertinya itu diam dan menyuruh menunggu. Ini adalah waktu-waktu yang sangat menggelisahkan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita disuruh nunggu antri masih ada yang mau? Bapak Ibu sekalian, walaupun antri makan, saya pernah makan di satu restoran yang lagi viral di media sosial dan harus mengantri itu sampai nomor 120. Walaupun makanannya viral, saya lebih baik tidak menunggu karena saya sudah lapar. Saya memilih untuk sesuatu yang lebih mudah saja, ya kan, daripada harus menunggu. Nah, bagaimana kondisi kita pada saat ini? Kondisi iman kita, Bapak Ibu sekalian, ketika firman Tuhan, janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita ini belum tergenapi sampai dengan hari ini. Sikap kita selama menunggu ini seperti apa? Apa kita tidak sabaran?
Bisa dibayangkan bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu. Sudah 800 tahun tidak melihat dan mengalami mujizat, 500 tahun tidak pernah melihat malaikat sama sekali semenjak zaman Sadrak, Mesak, Abednego, 400 tahun semenjak zaman Nabi Maleaki sampai dengan Zakaria ini tidak ada. Nah, bagaimana kehidupan rohani bangsa Israel? Mungkin saja saya menduga mereka mulai kehilangan kesabaran. Mereka hanya menjalankan ritual-ritual agama dalam proses menunggu janji Tuhan ini. Nah, sama seperti keadaan iman kita sekarang. Bagaimana keadaan iman kita ketika kita menanti janji Tuhan dan firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian? Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa menunggu tidak menyenangkan, tapi seringkali menunggu itu adalah bagian dari rencana Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau kita diam, jadi Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita, namun jawaban dari Tuhan itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti selalu menjawab doa kita, tetapi apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hati kita saat kita menunggu penggenapan janji Tuhan itu seringkali lebih penting daripada jawaban doa yang kita tunggu-tunggu. Dan kalau Tuhan sudah membuat kita menunggu, percayalah bahwa rencananya itu selalu lebih mulia dan indah daripada apa yang kita bayangkan. Kalau kita baca di Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab, sebut saja Nabi Nuh yang harus menunggu 120 tahun sebelum air bah turun. Bisa dibayangkan caci maki yang dialami. Ngapain kamu buat kayak gitu? Nggak hujan-hujan. 120 tahun, nggak main-main, Bapak Ibu sekalian. 120 tahun. Musa menunggu 40 tahun sebelum diangkat menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Abraham menunggu 25 tahun sebelum menerima anak yang dijanjikan. Yusuf menunggu 14 tahun sebelum dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita menunggu firman dan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, poin yang kedua yang mau saya sampaikan, seringkali apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hati kita pada saat kita menunggu janji dan firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, itu lebih penting daripada jawaban doa yang kita nantikan. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi pengharapan kita itu membuat kita sangat bersuka cita. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih, karena dalam kehendak Tuhan kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Ayat 7, dengan demikian Tuhan mengizinkan kita diuji untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh yakin kepada Kristus atau tidak. Nah, kita yakin atau enggak, Bapak Ibu sekalian? Selanjutnya, keyakinan kita itu bisa dibandingkan dengan emas yang diuji dan dimurnikan dengan membakarnya di dalam api. Padahal emas itu juga tidak bisa tahan selamanya. Jadi keyakinan yang kita miliki itu lebih berharga dari emas, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang kita dalam hidup itu hanya menginginkan emasnya, padahal emas itu tidak berharga. Pengharapan kita itu harganya itu lebih besar daripada emas, tapi kita lebih ingin emasnya dan kita lebih memilih kehilangan harapan dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita kejar dalam hidup? Apakah kita mengejar keyakinan kita akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita hanya mengejar emas yang sifatnya tidak kekal? Emas itu tidak bisa tahan selamanya. Kalau ayat ini tadi kita baca ayat ini. Nah, hanya karena kita pikir Tuhan sedang diam pada saat kita menanti janjinya, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Hanya karena doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan mau iman kita murni. Percayalah bahwa janji Tuhan itu lebih indah dan mulia. Kalau kita baca di Lukas pasal 1, kita bahas selanjutnya ya. Lukas pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18.
Saya akan bacakan Bapak Ibu. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Jadi setelah Zakaria tadi membakar ukupan, ketemu malaikat. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia," siapa Bapak Ibu sekalian? Yohanes. Ini adalah bagian yang cukup menarik. Kalau saya baca searching di Google, saya juga merangkum beberapa sumber dari YouTube juga, bahwa arti nama Zakaria adalah Tuhan mengingat, God remember. Elisabet artinya promise of God. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sumpah Tuhan. Jadi Zakaria dan Elisabet artinya adalah Tuhan mengingat sumpahnya sendiri. Nah, ini yang menarik. Punya anak namanya Yohanes. Kalau dalam bahasa Inggris kita ngomong John. Artinya adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ketiga nama ini digabung, artinya adalah Tuhan mengingat sumpahnya sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Apakah kebetulan fakta-fakta ini, arti nama Zakaria, arti nama Elisabet, sampai dengan dia punya anak namanya Yohanes? Tentu tidak. Tuhan mengingat sumpahnya sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Bahkan sebelum dunia dibentuk, Tuhan ini sudah nyusun satu fakta mengenai cerita tentang Zakaria ini. Bisa dibayangkan? Kalau ada lagu, "Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk." Jadi Tuhan sudah mengatur semuanya Bapak Ibu sekalian dalam kendalinya dan dalam kasih karunia-Nya. Jadi ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah fakta, adalah sebuah kebenaran. Mungkin Bapak Ibu sekalian kondisinya sekarang seperti Zakaria. Bapak Ibu melakukan rutinitas agamawi, menunggu janji Tuhan yang belum digenapi. Percayalah bahwa seperti namanya Zakaria, Tuhan selalu mengingat Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan memenuhi sumpahnya. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dalam ayat 14. "Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Allah, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ayat 16, "Ia akan banyak membuat orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya." Bapak Ibu, ada satu fakta lagi bahwa lahirnya Yohanes Pembaptis ini adalah sebagai pembuka jalan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum Tuhan Yesus ini ada Yohanes ya. Jadi Yohanes ini dianggap sebagai pembuka jalan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan lahirnya Yohanes Pembaptis ini adalah penggenapan dari Nabi Yoel, Nabi Yesaya, dan Maleaki. 3 kitab sekaligus Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Bapak Ibu sekalian sudah bisa tahu ya, Zakaria ini sudah ketemu malaikat, anaknya dinubuatkan hal yang begitu luar biasa. Kalau kita baca tadi, nubuatnya itu jelas sekali, ya kan? Dia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Tapi Zakaria bilang apa? "Bagaimana aku tahu hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya." Ayat 19, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Nah, kecenderungan kita sebagai manusia, kita fokus pada keadaan kita, bukan kepada janji Tuhan. Mungkin pada hari-hari ini kita bertanya, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhanku? Cukup enggak gajiku? Utangku akeh Tuhan.
Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan keadaanku sekarang? Itu mustahil dan tidak masuk akal sebagainya. Dan tidak masuk akal. Dan ada banyak persoalan yang mungkin kita alami, kok kelihatannya nggak mungkin ya Tuhan. Tuhan tidak bisa menyelesaikan ini. Tapi kita ini adalah manusia biasa yang punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus yakin itu. Jadi belum tentu orang yang mengalami mujizat bisa dengan gampang percaya kepada Tuhan. Belum tentu juga orang sudah lihat penampakannya malaikat bisa membuat orang itu bertumbuh dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita sering dengar ya, kalau misalnya guyon-guyon gitu, kita dengar, oh apa jenenge pasanganku iki mayak, tak doano dia ketemu malaikat di kampleng ben bertobat. Loh, Zakaria nih loh ketemu malaikat baik-baik aja, masih tidak percaya penggenapan dan janji Tuhan dalam kehidupannya dia itu. Zakaria tidak percaya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan jaminan orang yang mengalami hal-hal supranatural itu kelangsungan hidupnya dalam mengikut Tuhan itu mudah, dengan gampang dia percaya. Contohnya siapa? Zakaria ini. Karena apa? Dia fokus pada keadaannya dia, tidak fokus kepada janji Tuhan, walaupun dia sudah mengalami hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, dia lebih fokus kepada keadaan dia sekarang. Seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun kelihatannya Tuhan diam, namun percayalah bahwa dia sedang merencanakan hal yang terbaik buat kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita baca dalam Yeremia pasal 32 ayat 17, "Ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu." Amin. Udah jelas sekali Bapak Ibu sekalian, langit dan bumi ini Tuhan yang menciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi jangan sampai fakta kehidupan itu menguasai cara berpikir kita sehingga menggeser kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Penting sekali bagi kita untuk merefleksikan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, itu sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa belajar banyak dari kehidupan Zakaria ini. Dan kita masuk lagi kembali ke Lukas pasal 1 ayat 20, saya akan bacakan, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, dan karena engkau tidak percaya perkataanku, akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, pertanyaannya, setelah Zakaria bertemu malaikat, dia mendapat peneguhan, dia mendapatkan nubuatan, dia mendapatkan sabda Tuhan, dia tidak percaya, lebih percaya kepada keadaannya dia dan istrinya, fakta kehidupan. Singkat cerita, di ayat 20 ini, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, pertanyaannya, kenapa Zakaria dibuat bisu? Nah, karena seringkali kita sebagai manusia itu lebih cepat berkata-kata daripada mendengar. Padahal firman Tuhan ngomong, hendaklah apa Bapak Ibu sekalian? Kita cepat mendengar dan lambat berkata-kata ya. Saya bacakan di ayat di Yakobus 1 ayat 19, "Saudara-saudaraku kasihi, perhatikanlah ini, hendaklah tiap orang cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata." Jelas sekali, apa Bapak Ibu sekalian? Cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar. Bukan ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Hati-hati, sekarang tidak hanya kata. Jari netizen dan mulut netizen lebih jahat ya, kalau kita bahasa media sosial itu. Netizen Indonesia itu nomor 2 yang tidak punya aturan di dunia kalau tidak salah. Saya sempat baca artikelnya. Ada berita sedikit langsung gampang tinggal komen. Ada berita sedikit langsung tinggal komen. Nyinyir kehidupannya orang, ya kan? Gampang sekali. Hati-hati. Jarimu harimaumu, tidak hanya mulut. Nah, saya tekankan lagi mengapa perlu membaca firman Tuhan, dan biarlah firman itu memenuhi otak kita dengan segala kebenarannya, karena pikiran kita itu penuh dengan sampah. Kalau misalnya kita tidak isi dengan firman Tuhan, ya pikiran kita dengan sampah, mulut kita tuh yang keluar dengan
dengan sampah, hal-hal yang tidak berguna. Kalau pepatah Inggris bilang garbage in, garbage out. Artinya apa? Kalau yang masuk sampah, yang keluarnya sampah, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita perlu setiap hari memperbarui pikiran kita dengan membaca firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan bacakan lagi ayat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan bacakan, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah untuk segala sesuatu. Sampaikanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan jangan lupa bersyukur. Ayat 7, dengan demikian ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ayat 8, akhirnya saudara-saudara, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang memimpin kita kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah dan menyenangkan. Ayat 9, dan lakukanlah semua ajaran yang kamu terima dari saya, baik melalui perkataan saya maupun perbuatan saya. Dengan demikian Allah, sumber keterangan hati kita, akan menyertai kamu. Nah, jelas sekali bagaimana kita harus mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya kehidupan kita ini mencerminkan karakter Kristus dan mengeluarkan hal-hal yang baik. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Sebab itu dalam segala sesuatu ketika kita berdoa jangan lupa untuk bersyukur. Kita tidak lupa bahwa di luar semua hal yang kita khawatirkan, ada banyak hal yang sudah berikan dan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita yang patut kita syukuri. Itulah pentingnya untuk kita selalu baca firman Tuhan dan beribadah di hari Minggu atau hari Selasa, ya Bapak Ibu sekalian, karena kita ini manusia yang suka lupa. Kadang selain dengar firman Tuhan, diteguhkan, dikuatkan. Kadang hari Minggu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Seninnya loyo lagi, cuma gagah di gereja, cuma gagah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menghadapi kehidupan nyata. Kok ndak sesuai janji Tuhan, kok ndak sesuai dengan firman Tuhan, lemes maneh, blegedes wis. Lali semua. Karena itu kita penting sekali kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam Lukas pasal 1 ayat 24 dan 25, lanjut ke 57 sampai dengan 64, saya akan bacakan. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki, maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut bapaknya. Kenapa dinamai Zakaria menurut bapaknya? Karena pada zaman itu anak dinamai Zakaria bin gitu ya. Binti siapa gitu. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka membeli isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Lalu ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Luar biasa ya. Dan mereka pun semua heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana penggenapan janji Tuhan, sabda firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan dalam kehidupan Zakaria. Kita belajar banyak hal ya hari ini, bagaimana Tuhan berkenan menepati janjinya buat Zakaria dan Elisabet beserta Yohanes ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan bagaimana keluarga ini dalam hal memberi nama pun Elisabet mengikuti apa yang sudah Tuhan ngomong. Zakaria pada saat itu sedang dalam keadaan bisu, ndak ngomong ya, jadi ndak janjian ini ceritanya, ndak janjian antara Yohanes dan
tidak janjian antara Zakaria dan Elisabet karena mereka sudah masing-masing mendapat firman Tuhan tadi bahwa anaknya dinamai Yohanes. Dalam keadaan bisu, saudara-saudaranya ngomong, loh, di antara sanak saudaramu nggak ada yang namanya Zakaria, karena pada zaman itu selalu dinamai Zakaria binti siapa, anak kedua Zakaria binti siapa. Tapi ketika Zakaria dikasih batu tulis, dia nulis apa? Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji-muji Allah. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Zakaria artinya Tuhan mengingat, Elisabet artinya sumpah Tuhan, Yohanes Pembaptis, Yohanes artinya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Jadi Tuhan mengingat sumpahnya sendiri bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan menjawab doa dengan kuasanya tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendaknya dan bagi kemuliaannya. Jangan pernah ragu Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin fakta kehidupan kita terasa berat, kelihatan nyata, tapi percayalah janji Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna dan nyata dalam kehidupan kita. Saya akhiri firman Tuhan dan kita belajar banyak hari ini, dan semoga firman yang saya sampaikan dapat menguatkan kita dan dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita untuk menanti janji Tuhan, dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa dan menggenapi firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami hari lepas hari. Engkau sendiri yang menyertai kehidupan kami, apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, biarlah sesuai dan selaras dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang melebihi emas Tuhan. Terima kasih, biarlah kami pandang janji-Mu dan kami pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, janji Tuhan selalu digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan tadi begitu menguatkan kita, di mana janji Tuhan tidak pernah berhenti. Dia selalu tuntas dengan janjinya. Janjinya selalu dipenuhi. Biarlah firman itu kita terima di dalam hati kita, dan kita percaya, kita terima dengan iman. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, terima penggenapan janji Allah di dalam kehidupanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam pekerjaan, karir, usaha, bisnis, pelayananmu, keluargamu, semua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan mulai bekerja, mulai masuk di dalam sendi-sendi kehidupanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tosafkana, lindungi kami semua dalam melewati pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha kami, pekerjaan kami, karir kami, semua yang kami kerjakan, pelayanan kami juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.